saya mau coba apa ini betul Bang Suma atau bukan. Silakan Bang. Masya Allah. Mungkin suruh on cam, mungkin suruh on Saya cam saja, sendiri Bang. lah. Saya belum berubah. Coba disuruh on cam. Coba disuruh on cam, coba. On cam. Lanjut materinya teman-teman. Ini Bang Suma, ini Bang Suma sayang. Ini Bang Suma, Gurunda ini Gurunda. Ya, siap. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf Ustaz. Salah kalau Ustaz Bang Suma aja. Masa domba nggak kenal suara gembalanya gimana ini Bang Dabu? Waduh kacau. Soalnya banyak akun bajakan ini Bang Zuma. Jangan gitulah. Kalau domba itu pasti mengenal suara gembalanya. Kan begitu. Edi Hanzo suaramu tenggelam. Jangan Selamanya, Kenzo, tidak selamanya. Karena Paling kamu juga enggak. begini, kamu Suara juga gurundanya itu pasti dikenal gitu loh. nggak Iya mungkin. kan? Kamu Ya, nggak kami kenal kenal. gembalamu. Gembalamu mengatakan aku utusan, kamu mengatakan Tuhan. Berarti kamu tidak kenal gembala kamu, gitu loh. Lanjut. Saya kenal. Berbicara dia berbicara Nah, ini utusan. open dia. cam nih. Harus Nah, ini mengakui, yang Bang jangan Zuma yang disangka. asli nih. Nih lagi di kantor. Nah, lagi Subhanallah, mantap Bang. Iya. Berbicara Iya, utusan Bang. ya utusan. kok Masalahnya disangka? begini Bang. Nggak boleh lah. Kenapa? Bentar Kenzo. Kenapa saya memastikan ini Bang Zuma asli atau tidak? Karena banyak bukan Tuhan menyamar-nyamar menjadi Tuhan gitu loh. Oh iya, saya kalau itu saya Iya, setuju. takut salah, Betul. takut salah bukan Kristologi atas Tuhan. itu. Iya, kalau lalu manusia jadi disangka Tuhan gitu. Kalau manusia jadi Tuhan nggak ada sih, nggak pernah saya tahu sih. Tapi kalau Tuhan jadi manusia ada. Ya cuma Mana ada Tuhan Kamu jadi dibalik-balik, Ken. manusia jadi Tuhan nggak ada. Yang ada cuma Kamu Yesus. Tuhan jadi manusia cuma dia doang yang ada. Gitu loh. Oh jadi pasar ikan ya. Jadi lucu Jadi juga Bang Bang Kenzo, Rabu. ya. Coba Intinya gini aja Kenzo, tadi itu Edi Badai tidak memahami konsep penyatuan atas dan bawah secara kristologinya. Dia mengatakan sehakikatnya bahwa betul-betul Yesus itu adalah utusan. Itu poinnya. Iya, saya kan nggak salahin dia kalau dia hanya memaham kristologi bawah. Lah kalau dia cuma pahamin itu, kenapa saya harus salahin dia? Kan gitu. Masalahnya kamu masih ngelihat dari kristologi bawah yang dia tidak yakini, yang dia tidak mau memaparkan menjadi satu. Nah, kamu tadi bilang semua orang Kristen wajib memahami dan mengilhami namanya kristologi bawah ataupun atas. Nah, ini kan namanya gabrulnya di sini gitu loh. Bukan Buktinya Edi sendiri gabrulnya, mengatakan ya. dia tidak menolak orang- dengan prinsip seperti itu. Theodor. Paramental seperti itu. Bagaimana kita umat Kristen kalau kita nggak memahami kristologi atas, kristologi bawah? Ya, Yang itu bukan harus memahami diajari. yang seadanya kamu Kita harus memaksakan tahu. kehendak kepada itu konsepnya secara konseptualnya Kalau tidak kasih untuk kalau menggabungkan mereka keimanannya. belum Jadi persoalannya tahu. begitu loh Kenzo tadi Kalau mereka masalahnya. belum tahu, Tapi kamu kita melakukan harus- pemaksaannya, ini yang nggak benar. Bukan pemaksaan, kita harus Satu-satu lah. edukasi bagi yang belum tahu. Itu baru kita mengedukasi. Oh iya, awalnya juga saya belum tahu ada kristologi bawah, kristologi atas. Yang saya tahu hanya Tuhan Yesus Tuhan. Nah, selama saya di sini saya belajar sama siapa? Erben kasih saya tahu kristologi atas, kristologi Salah bawah. guru, Sama salah Erben. guru. Salah Salah ya, guru, Kang kalau Kenzo. kamu bilang salah ya tidak apa-apa. Kan gitu. Tapi fakta berbicara bahwa Yesus itu ya kalau kristologi atasnya dia sang firman. Mau disangkal seperti apa lagi? Dia emang firman. Kalau mau belajar teologi Kenzo, seharusnya belajar sama Bang Zuma nih. Nah, Bang Juma mah Gitu. belajarnya mah yang belajar Muslim. sama Erben. Tuhan Iya, nyamar-nyamar dong. jadi Kami harus manusia belajar kalau ya belajar sama sama yang Erben. orang Kristen. Mungkin Iya, begini, masih host. belajar Izin. sama yang ini. Mungkin begini, izin host. Maaf deh Bang Suma. Ini masalah kristologi bawah, kristologi atas ini. Bagaimana ini memahami konsep ini? Baik, silakan. apa kok kristologi atas itu apa maksudnya? Nah inilah. Kalau belum jelas, biar Kenjo yang jelasin. Apa lagi? Kalau kristologi atas itu kita lihat bahwa dia adalah sang firman itu, Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Filipi 2 ayat 5 ayat 6. Ya kan? Nah, kalau kristologi bawahnya bahwa dia adalah sebagai utusan yang telah menjadi manusia. Simple aja kok dimengerti. Karena faktanya Yesus emang seperti itu. Bahwa firman yang telah menjadi manusia.
Seperti Iya, itu. iya. Dan firman itu adalah Allah. Bagi yang mengimani, bagi yang nggak mengimani ya nggak apa-apa, kan seperti itu. Tapi asal usul itu kan kita harus tahu bahwa inilah yang sesungguhnya yang seperti itu. Begitu Bang Juma. Oke, mohon izin yang lain ya. Boleh ya? Silakan Bang. Siap, lanjut. Oke. Lanjut. Saya pingin, kalau Kristen ini adalah ajaran para nabi, saya pingin tahu di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Yod-Heh-Vav-He itu adalah firman, itu tertulis di mana, Bang? Bang Kenzo. Iya, kalau dalam perjanjian lama emang tidak ada mengatakan bahwa Tidak ada, Yod-Heh-Vav-He itu menjadi firman yang menjadi manusia, tapi adanya di perjanjian baru, Bang. Oke, Yohanes 1 baik. ayat. Oke. Iya. Nah, itu satu Tidak ada ya, Bang ya. tertulis. Iya. Oke, satu. Ternyata tidak ada di kitabnya orang Yahudi, Yod-Heh-Vav-He itu adalah firman. Yang kedua, tidak ada ucapan Yesus bahwa Yod-Heh-Vav-He itu adalah firman. Oke? Nah, pertanyaannya muncul. Dari mana kemudian munculnya doktrin pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Dari mana penulis Yohanes dapat ilmu ini? Silakan. Oke, saya bahas ke Yesaya 43 ayat 11. Bahwa sang Yod-Heh-Vav-He mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, juru selamat. Ya kan, siapa juru selamat yang dimaksud Yod-Heh-Vav-He itu? Bahwa yang dia adalah Allah itu sendiri. Lukas 2 ayat 11. Itulah dia menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Kalau merujuk Yod-Heh-Vav-He itu adalah sang juru selamat itu sendiri. Sang juru selamat itu sendiri. Lukas 2 ayat 11. Ya itulah dia. Tetapi berbicara firman, ya tidak ada. Ya, nggak ada. Tapi kalau Bang Juma Nggak ada mengarahkan berarti. bahwa sang firman itu dari mana? Ya kalau mau dibawa ke Platonis ya emang sudah seperti itu kan. Gitu. Nah, itu dia gitu dong. Tepuk tangan dulu, Hos. Hos ini mana sih, Hos? Iya, tapi kan kalau merujuk ke Yod-Heh-Vav-He bahwa dia akulah Tuhan juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain selain dia sendiri. Ya itulah Yesus, Lukas 2 ayat 11. Tuhan juru selamat di kota Daud. Gitu Bang Juma. Jadi sudah terjawab. Tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tidak ada dalam sabdanya Yesus. Lalu kemudian penulis itu hanya mengambil dari Platonius, himne Plato. Itu jelas itu. Pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama-sama Theos, dan Logos itu adalah Theos. Itu dari himne Plato ngambilnya. Jadi itu bukan sabdanya Yesus, bukan juga firman Tuhan. Celakanya ini adalah ketika kemudian himne Plato dijadikan sebagai acuan untuk menyatakan pencipta langit dan bumi menjadi manusia. Larinya kemana perginya? Kemana perginya? Iya ke pagan. Karena bukan firman Tuhan, bukan sabda Nabi. Coba kalau Anda menggunakan data yang tadi, Yesaya 43 nomor 11. Coba Anda mundur di data nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Baru masuk ke nomor 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oleh karena tidak ada Tuhan yang dibentuk, maka yang disebut juru selamat bukan makhluk, bukan manusia. Nah, kenapa kemudian, dengar sebentar. Kenapa kemudian Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup? Baca di Kisah Para Rasul 22 nomor 2. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan manusia bernama Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi yang juru selamat ini adalah Allah mengutus nabinya kepada Bani Israel untuk memberikan petunjuk. Makanya dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Nah, pagannya di mana? Ketika kemudian jalan ini dianggap sebagai Tuhan itu sendiri, itu pagan. Jalan menuju ke Monas itu bukan Monas, Bang. Oke?
Yesus itu Ya. jalan untuk menuju kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, yang Anda jadikan acuan firman itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu jadi manusia, itu pagan. Himne Plato punya filsafat, bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Jadi Begitu gini. Bang Kenzo, silakan. Firman itu kan ada grafe, ada remata. Ya kan? Kalau kita tahu grafe adalah firman yang telah tertulis di Alkitab, maupun dia pun dari Plato, itulah firman yang emang iman Kristiani. Bahwa itu adalah grafe, firman yang tertulis. Ya kan? Nah, aduh tadi kepanjangan apalagi ya? Ya itu dia, intinya konsep ketuhanan Kristen itu pagan, Bang. Mau kemana perginya? Nggak ada Iya. jalan. Kalau bagi yang mengatakan itu pagan ya terserah aja. Tapi kita tahu bahwa Yesus ini adalah bukan dari pagan, dia adalah nubuat dari para nabi besar, bahwa emang dia harus datang. Iya kan, bahwa Nabi Yesaya yang 650 tahun sebelum Yesus sudah ada, dia menubuatkan bahwa dialah anak manusia, itu sang juru selamat itu yang emang harus disiksa, emang harus menderita untuk menyelamatkan manusia. Dan kita tahu bahwa hanya Allah saja yang bisa menyelamatkan manusia itu. Ya kan? Tidak Oke. ada yang bisa menyelamatkan manusia selain Allah itu sendiri. Nah, Oke. kalau kita merujuk ke Yesus yang bawa firman yang bukan dibentuk, bahwa dia adalah inkarnasi dari firman, bukan dibentuk, Bang Juma. Beda sama manusia pertama yang dibentuk, yang dari tanah. Ya kan, kalau Yesus beda, bukan dibentuk, dia bentuk dari inkarnasi Allah itu sendiri yang keluar dari dalam diri Allah, bukan dibentuk. Jadi perbedaannya justru sangat jelas di sini, bahwa Yesus bahwa dia tidak dibentuk, bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Begitu Bang Juma. Oke. Teman-teman yang lain, saya masih boleh lanjut? Nggak mengganggu saya kan? Lanjut Gurunda. Silakan, Lanjut silakan, aja Bang. Gurunda. Silakan. Baik. Makasih. Masya Allah. Jadi gini Bang, ada dua hal yang perlu saudara pahami. Yang pertama, Anda membawa nubuat. Paham tidak Anda itu nubuat itu apa? Nubuat itu adalah ramalan para nabi. Ramalannya ini mencerminkan keinginan daripada Tuhan yang mengutus para nabi. Nubuah. Nah sekarang kalau Anda berbicara, ada nubuah yang bercerita tentang Tuhan datang menjadi manusia, itu tertulis di mana nubuatan kayak gitu? Ada Tuhan menjadi makhluk, ada Khalik menjadi manusia. Itu nubuatan dari mana? Itu nggak ada nubuatan kayak begitu Bang. Apa pembuktiannya? Saya kasih data. Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya Yesus adalah Kristus seorang raja. Nah, lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai nubuat, maka tidak mungkin kemudian para imam-imam Yahudi, para ahli kitab, para mahkamah-mahkamah agama membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus kalau memang ada nubuatnya. Faktanya tidak ada. Yang membuat nubuat itu adalah Kayafas. Kayafas yang membuat nubuat, dan nubuat yang dibikin itu hari juga. Hanya ada satu orang yang membuat nubuat, yaitu Kayafas. Ini Kayafas siapa? Kayafas yang membuat nubuat bahwa Yesus harus mati untuk menggantikan semua orang Israel, bukan seluruh manusia. Makanya kalau Anda melihat di dalam Yohanes 11 nomor 45, saya bacakan ya. Tolong Anda dengarkan baik-baik. Yohanes 11, ini sudah berapa kali saya ulang. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Ya, jadi orang Yahudi ketika melihat Yesus, mujizat-mujizatnya, banyak yang percaya kepada Yesus sehingga mereka meninggalkan imam-imam dan rabi-rabi. Tetapi ada yang pergi kemudian kepada orang-orang Farisi melaporkan dan menceritakan kepada mereka apa yang telah Yesus perbuat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat dan semakin banyak orang yakin terhadap dia. Apabila kita biarkan Yesus
maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Inilah yang menjadi cikal bakal penangkapan penyaliban Yesus. Orang-orang Yahudi khawatir kalau semua orang Yahudi ini akan pergi ke Yesus menjadi pengikut Yesus, tidak ada lagi yang membayar perpuluhan, tidak ada lagi yang membayar pajak, tidak ada setoran ke Kaisar Romawi. Kalau tidak ada setoran kekaisaran Romawi kepada kekaisaran Romawi, maka Romawi akan datang menjajah dan menindas semua apa yang ada di Israel sana. Nah, lalu kemudian di data selanjutnya mengatakan begini, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, ini Kayafas yang berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi Kayafas tahun itu baru bernubuat bahwa Yesus harus mati. Nah, Kayafas ini siapa? Nabi? Kan bukan. Kayafas yang bernubuat Yesus harus mati. Nah, kalau Anda mengatakan ada nubuat di kitabnya orang Yahudi, bohong, bullshit, Anda tidak akan menemukan itu. Kayafas yang bernubuat. Lalu kemudian dikatakan begini, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Theos yang bercerai-berai. Maka mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi Anda bisa simpulkan sendiri, bukan? Oke. Karena mereka melihat Yesus semakin banyak pengaruhnya dan orang semakin banyak mengikuti Yesus, semakin jarang yang membayar pajak, maka mereka semakin terancam tidak membayar pajak ke Kekaisaran Romawi. Dengan demikian mereka takut, kalau kita tidak bayar pajak, maka Romawi akan datang membasmi kita. Lebih baik satu orang mati, Yesus, daripada kita semuanya mati. Itu alasannya kenapa Yesus itu disalib. Bukan ada nubuatan, apalagi Tuhannya Yahudi datang mati di atas tiang salib. Itu konyol, bohong. Belajar lagi. Terakhir, sabar. Pada saat mereka sudah melakukan kesaksian-kesaksian palsu, di dalam Matius 27:18, Pilatus sang gubernur memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, karena benci, bukan karena ada nubuatan, tapi karena dengki, benci, dan seterusnya. Jadi tolong belajar pakai ilmu untuk bagaimana iman Anda itu bisa menjadi iman yang benar. Silakan. Mantap. Karena Bang Juma bawa Yohanes 11 ya tadi ya. Betul ya Bang? Betul. Ya. 11 tadi ayat berapa Bang Juma? Nanti saya bawain ayatnya juga. Bahwa di data nomor 45 sampai 45 ya? Ya, sampai 53 coba silakan Anda sampai baca. 53 ya. Oke, enggak apa-apa, saya keep di sini. Saya bawa dalil juga Bang Juma, Yesaya. Makanya kenapa saya bilang bahwa nubuatan para nabi juga, bahwa Yesaya di Yesaya 53, Bang Juma juga bisa bawa bahwa di sini Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa dialah sang Yesus itu yang ditindas. Nanti Bang, karena panjang di sini mungkin Bang Juma bisa baca bahwa itulah merujuk kepada Yesus gitu loh. Bahwa saya baca di 7-nya aja ya. Dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ya kan, padahal nih yang 9-nya orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan matinya ia tidak ada di antara penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Inilah nubuat Yesaya yang mengatakan bahwa Yesus itulah yang emang harus menjalani seperti ini. Ini di Yesaya 53 ya Bang Juma ya, panjang sekali ini nanti kalau saya bacain. Ya ini merujuk ke kalau yang tadi Bang Juma baca, Bang Juma telah paparkan, saya mengerti itu tentang kekhawatiran ahli-ahli Taurat itu karena Yesus telah banyak mengadakan mujizat-mujizat sehingga banyak pengikutnya.
Ya kan? Dan sehingga ahli-ahli Taurat takut orang-orang akan berbalik mengikut dia semua, sehingga dia mencari celah bagaimana dia mau menyalibkan Yesus, mencelakakan Yesus gitu loh. Ya, yang di Yohanes itu berbicara tentang yaitu bagaimana kekhawatiran ahli-ahli Taurat itu gitu loh. Nah, yang di 53 ini bahwa Yesus yang kena tulah, yang padahal untuk kesalahan kita ini, umat-umat yang berdosa ini, dia yang tidak berdosa, dia menggantikannya sebagai kutuk itu untuk menebus dosa umat manusia. Di 53 itu Bang Juma. Oke, baik. Mohon izin teman-teman. Jadi gini, Bung. Anda mencoba melarikan ke Yesaya 53. Kalau Yesaya 53 ini tidak ada perubahan daripada terjemahan, tapi betul-betul seperti ini adanya, maka imam-imam Yahudi, mahkamah-mahkamah agama, para ahli Taurat tidak akan melakukan kemudian kesaksian-kesaksian palsu. Kayafas tidak mungkin bernubuat asal-asalan. Kenapa? Karena sudah tertulis di kitab mereka. Yesus pun tidak akan lari-larian. Kenapa? Karena memang sudah datang untuk menggenapi nubuatan yang ada. Tapi kan itu cerita yang muncul di Kristen. Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi. Saudaraku, Yesaya 53 harus Anda mulai dari Yesaya 51. Kenapa? Karena Yesaya 53, 51, 52, 53 dan seterusnya itu berbicara secara umum terhadap nasibnya Bani Israel, bukan berbicara mengenai satu manusia. Coba Anda lihat seperti apa yang Anda baca tadi di data nomor 7-nya yang Anda ambil. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Lalu yang teriak Eli Eli lama sabachthani itu siapa? Satu kegagalan yang harus Anda pikirkan. Kemudian Anda loncat lagi. Anda mengatakan di dalam data nomor 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan dalam matinya dia ada di antara penjahat-penjahat. Kok ada kata penjahat di sini, Bang? Apa ini? Itu bukan kata penjahat di situ, itu kata asir dalam bahasa Ibrani. Asir itu bukan penjahat, asir itu artinya orang kaya. Terjemahan yang sebenarnya adalah orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara orang kaya. Kuburan orang-orang kaya, bukan penjahat. Mentang-mentang di kitab saudara Yesus di perjanjian baru disalib di antara orang penjahat, diapit sama orang penjahat, lantas ini dirubah menjadi penjahat-penjahat untuk mencocokkan. Coba Anda lihat original teksnya deh. Asir yang tertulis di situ orang kaya, bukan penjahat. Itu kesalahan fatal. Oke? Terus kemudian kalau Anda lanjut, dia akan melihat keturunannya dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan untuk Yesus, Bang. Kalau ini untuk Yesus, Kayafas tidak perlu bernubuat. Kalau ini untuk Yesus, imam-imam Yahudi, para ahli Taurat dan ahli terhadap kitab Yesaya ini tidak perlu melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Ingat, di dalam Matius 26:59, imam-imam kepala. Siapa imam-imam kepala ini? Merekalah yang ahli Yesaya. Merekalah orang-orang Farisi yang bersekolah dan meneliti kemudian isi dan tafsiran daripada kitab Yesaya. Mereka tidak menemukan adanya nubuatan untuk membunuh manusia. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama. Bayangkan, seluruh mahkamah agama ini tidak main-main, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Apa ini, Bang? Ini apa? Kalau ada nubuatan, kenapa seorang rabi, seorang imam, mahkamah agama melakukan kebohongan untuk sekedar membunuh Yesus kalau memang ada nubuah? Jadi tidak ada nubuat itu, nggak ada. Inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya yang pertama, ingat kesalahan yang pertama tadi, tidak ada firman Tuhan, tidak ada sabda Yesus, bahwa firman itu adalah Tuhan. Nggak ada. Yang kedua, Anda lari ke nubuatan. Nubuatan pun tidak ada, salah semuanya. Jadi saya simpulkan, kematian Yesus di atas tiang salib bukan untuk menghapus dosa, tetapi untuk kemudian membangkitkan dosa. Ingat pesan Tuhan di Keluaran 23:7, jangan kau membunuh Yesus.
Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Pahami itu bang. Tolong dicamkan baik-baik itu firman Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Baik menurut Pilatus maupun menurut Herodes. Tidak ada kesalahan Yesus itu. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Silakan. Oke, saya baca kelimanya bang. Kalau Bang Juma bilang ini bukan Yesus, bukan untuk Yesus, ya buat siapa kita nggak tahu. Bang Juma juga menunjukkan nubuat ini buat siapa. Saya baca kelimanya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, dalam iman kekristenan kita tahu boleh oleh bilur-bilur Kristus kita disembuhkan. Nah, inilah menurut iman kami bahwa di 53 ini adalah nubuat untuk Yesus, bahwa oleh bilur-bilurnya ini nggak bisa disangka lagi. Oleh bilur-bilurnya siapa yang bisa menyembuhkan? Manusia mana oleh bilur-bilurnya kita bisa disembuhkan kalau bukan oleh bilur-bilurnya Yesus, Bang Juma. Oke, saya tanggapi ya. Baik, begini bang. Kalau hanya karena kata tertikam, Anda baca Ulangan 32, 42, Yosua 13, 22, Hakim 3, 21, 1 Samuel 19, 10, kemudian 1 Samuel 26, 8. Di situ banyak kata tertikam, dan tertikam. Bukan hanya Yesus yang tertikam. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan, oh Yesus, karena Yesus tertikam. Atau bilur, bang. Berbicara mengenai itu di dalam Yesaya 1 nomor 6, Amsal 20 nomor 30 dan juga banyak data lain jelas berbicara tentang bilur-bilur. Dan itu bukan berbicara mengenai Yesus. Tapi satu hal yang menarik di sini, ketika Anda mencoba mengambil di Yesaya 53 nomor 5, diremukkan. Coba tunjukkan di mana Yesus diremukkan. Apanya Yesus yang diremukkan? Penjahat-penjahat yang ada di kiri kanannya itu kakinya dipatahkan, kakinya diremukkan. Sayang sekali Yesus tidak diremukkan. Gugur bang, gugur. Ditertawai kita oleh orang Yahudi yang punya kitab. Kalau kita mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan agama kita sebagai pembenaran, padahal itu adalah bidat menurut yang mempunyai kitab. Kristen ini ajaran bidat oleh yang punya kitab. Datang Kristen mengaku, mengklaim kitabnya orang bahwa itu untuk Tuhan mereka. Aduh, ini naif bang, naif. Yesaya 53 sama sekali poin per poin tidak sedikit pun berbicara tentang Tuhan Anda yang manusia itu. Nggak ada sama sekali. Silakan. Ya, saya berbicara, saya mau cari ayatnya dulu nih, 1 Petrus berapa, 2:24 atau seperti apa ya. Bahwa bilur-bilur di sini adalah menunjukkan, saya entar dulu saya lihat, saya lupa ayatnya. 1 Petrus 2:24, betul. Betul ya? 1 Petrus 2:24 ya, bahwa oleh bilur-bilur Kristus kita telah disembuhkan. Ya ini kan merujuknya ke dia bang. Kalau mengenai dia diremukkan itu kita mungkin mesti tahu ya, apanya yang diremukkan gitu. Tidak yang seperti yang ini, diremukkan kita mesti cari maknanya gitu. Mana sih bang? Ya, silakan. 2:24 ya, sebentar saya cari dulu ya. Ia sendiri telah 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Nah, bilur-bilur di sini inilah pasti merujuknya ke dia. Tidak ada bang bilur-bilur manusia yang bisa menyembuhkan selain bilur-bilurnya Yesus. Karena kenapa? Tidak ada yang sanggup manusia itu menyembuhkan selain hanya Yesus doang bang. Nah, baca Amsal 20 nomor 30 bang. Oke, lanjut. Yang sakit oleh bilur-bilurnya Tuhan itu akan sembuh bang. Oke, baik. Penyakit baik. apapun juga kalau kita mempunyai iman itu. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Siapa yang sakit beriman terjadi mujizat. Percaya berarti, tidak? Silakan dicoba. Kan gitu. Oke, baik. Anda harus tahu nih, Petrus itu bukan catatan murid Yesus. Petrus itu ada tulisan Paulus itu sendiri. Oke, itu satu. Kedua, yang perlu saudara pahami adalah, kalau Anda mengatakan luka-luka yang ada pada diri Yesus, bilur-bilur yang ada pada diri Yesus adalah merupakan pengguguran dosa orang-orang Kristen, berarti Anda menganggap orang-orang Roma, iblis yang merasuki Yudas, pengkhianatan Yudas adalah
orang-orang dan makhluk yang berjasa. Oke? Betul? Berarti mereka bukan berdosa. Semua yang ikut terlibat di dalam pembunuhan Yesus, mulai dari pengkhianatan, mulai dari penangkapan, sampai kepada eksekutor pembunuhan, itu adalah orang-orang yang berjasa, yang layak masuk ke surga. Betul? Lanjut dulu, nanti saya tanggepin, Bang. Iya, Anda harus mengatakan betul. Tanpa mereka Nah, melakukan, sabar, setiap tanpa manusia yang melakukan kesalahan, maksudnya kalau dia membunuh ya dia pasti dia melakukan, apalagi orang yang tidak bersalah kan, bukannya masalah berjasa atau tidak, Bang. Ya, Kalau oke. dia melakukan pembunuhan ya dia salah, tapi Tuhan Oke, kan baik. sudah mengampuni karena Baik. dia tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu loh, Bang. Oke, baik. Sekarang Gitu, mari Bang. kita simpulkan supaya nggak terlalu banyak waktu saya mengambil waktu di sini. Sekarang saya tanya sama saudara, pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Kalau dia karya Tuhan, boleh. Oleh karena bilur-bilurnya kita memperoleh keselamatan, boleh. Tapi kalau sebaliknya, itu gimana? Coba Anda jawab. Pembunuhan terhadap Yesus ini karya iblis atau karya Tuhan? Silakan. Ya kita kan tahu, Bang, setiap tindakan manusia itu pasti ada campur tangan Tuhan, Bang. Kalau Tuhan nggak menghendaki itu terjadi, ya tidak akan pernah terjadi. Kalau kita menyambungkan bahwa itu karya iblis atau karya, ya kita tahulah segala kejadian di muka bumi ini pun kalau Tuhan nggak berkehendak, apakah Tuhan juga disebut ikut campur dalam ini? Ya semuanya kan ada Tuhan juga yang mengetahui itu dan berkenan atau tidak. Oke, Ya kan, baik. kita tidak bisa Oke. bilang bahwa itu juga Tuhan tidak berikut campur Oke. dalam kejadian ini, kan seperti itu. Kita Sebenarnya tahu kan. pertanyaan saya itu bukan itu poinnya. Kenapa? Karena itu akan melebar nanti. Sekarang pembunuhan Sambo terhadap Yosua itu ada keterkaitan dengan Tuhan atau tidak? Pembunuhan Sambo. Pembunuhan Yosua yang dilakukan Sambo, ada nggak keterlibatan Tuhan di sana? Ada. Lalu apakah kemudian perbuatan Sambo bisa dibenarkan karena di situ ada keterlibatan Tuhan? Kan tidak. Maka kembali kepada konsep penyaliban. Penyaliban ini karya Tuhan atau karya iblis? Oke, kalau bicara Sambo, ya Tuhan pasti tahu itu sudah akan terjadi. Nggak mungkin dia nggak mengetahui. Kalau abang mengatakan bahwa apakah itu Tuhan juga seperti itu, ataukah Tuhan nggak melarang, nggak menghindarin seperti itu, ya kan? Nah, kalau kita untuk menerawang ke sana itu udah susah lagi. Itu kan adanya terjadinya hukum sebab akibat juga. Kenapa itu bisa terjadi pada seseorang gitu loh? Ya kan? Ya sudah. Nah, gitu. Ya sudah, kalau gitu kembali simpulkan. Penyaliban terjadi oleh karya iblis atau karya Tuhan? Ya semuanya ya berkompeten ya, Bang. Iblis juga bisa. Kalau emang karya Tuhan juga mengetahui bahwa mengizinkan semua itu terjadi, kan seperti itu. Sekarang Tuhan mengambil bagian pada proses mana? Pada penyaliban tersebut? Ya itu kan udah ketetapannya, Bang. Bahwa itu segala sesuatu itu harus ada terjadi. Semua itu kan ketetapannya dia. Berarti dosa waris itu yang menyebabkan kalau Tuhan nggak menghendaki itu terjadi, ya nggak akan pernah terjadi, Bang. Berarti itu yang terjadi. Berarti kejatuhan Adam itu karena kehendak Tuhan. Ya saya nggak berani seperti itu, nggak berani secara langsung ngomong seperti itu. Kalau emang seperti ini kan susah saya jawabnya, Bang. Cuma kan ini kan hanya Tuhan yang tahu kan. Kita bagaimana bisa bilang bahwa itu dari dia atau tidak? Tapi kan Tuhan paling nggak tahu bahwa itu akan terjadi gitu. Kalau dia nggak meluputkan dari itu, berarti kan dia membiarkan itu terjadi. Kan seperti itu, Bang. Logikanya kan seperti itu. Baik. Oke, sekarang begini, ketika saudara mengatakan saya tidak tahu, baik, saya ingin menguraikan lebih terinci lagi. Ketika kemudian firman Tuhan datang kepada Bani Israel terkait dengan Yesus, pernah tidak Tuhan berpesan, inilah anakku untuk menjadi penebus? Ada nggak yang indikasinya seperti itu? Ada nggak? Saya belum pernah baca tuh, Bang. Nah, nggak pernah baca karena memang nggak ada. Saya belum tahu. Oke, satu, nggak ada. Kemudian yang kedua,
ada tidak keterlibatan iblis sampai kemudian penangkapan itu terjadi? Yang pasti ada, Bang. Ada. Yang pasti ada. Kayaknya saya pernah baca tuh. Oke, di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yesus berkata begini, bukankah kalian yang 12 orang ini aku yang memilih kalian, tetapi salah satu dari kalian itu adalah iblis. Siapa yang dimaksud iblis di sana, Bang? Yudas ya? Yudas. Siapa yang melaporkan Yudas tempat persembunyian Yesus? Siapa yang melaporkan ke tentara Romawi? Yudas. Yudas. Siapa yang berkhianat? Yudas. Yudas. Lalu apa ending daripada pengkhianatan Yudas? Yesus disalib lah, Bang. Disalibkan. Berarti apa yang terjadi terhadap penyaliban ini adalah karya mutlak dilakukan oleh Iya, saya paham. Itu pasti ada turut serta. Tetapi apakah Tuhan juga tidak Alhamdulillah. apakah Tuhan juga tidak akan melarang gitu loh? Maksudnya akan menghalaukan itu kalau Tuhan nggak berkehendak kan gitu loh, firman Pak. Tuhannya sudah ada. Firman Bukan Tuhannya gitu, sudah Bang. ada, kan? Maksudnya gini loh, segala sesuatu itu kan Tuhan ya, ketetapan Tuhan itu kan sudah emang harus terjadi. Tuhan kan sudah kasih firman, Bang. Gini, kalaupun Tuhan Silakan. tidak berperan dalam hal penyalipan ini, Tuhan bisa loh meluputkan dari itu, gampang ya, Bang. Tinggal dikirim malaikatnya, ditabokin aja tuh hansip Romawi itu, selesai semuanya. Iya, kan? iya. Tapi kan Tuhan kenapa Tuhan memberikan kehendak bebas ke kita. Berarti ini ada ketetapan Tuhan yang Tuhan juga emang sudah izinkan itu terjadi, Bang. Berarti Segala bisa aja sesuatu di atas muka bumi ini terjadi itu Atas kehendak atas dia, kan? pengetahuan. Oh, salah Atas Anda. kehendak Sekarang siapa yang berkehendak agar manusia itu bunuh diri? Tuhan. Lo beda, bunuh diri sama dibunuh beda, Bang. Lah, itu dia makanya saya katakan, Anda mengatakan segala sesuatu atas kehendak Allah. Tidak. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan berkehendak agar Yesus jangan dibunuh. Keluaran 23 nomor 7. Kehendak Tuhannya dengarkan. Kehendak Tuhannya jelas. Memang harus seperti ini. Kehendak Tuhannya Beda sama jelas. yang Jangan kamu membunuh Yesus. Itu kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Yesus yang harus didengarkan. Mana ucapan Yesus? Saliblah aku. Mana? Nggak ada. Nggak ada. Malah kalau Anda melihat di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam keadaannya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa dengan sungguh-sungguh kepada Dia yang mampu menyelamatkan dirinya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Coba, dia berdoa agar diselamatkan dari maut. Ini kitab Anda loh. Berarti kehendak Yesus agar dia dibebaskan. Kehendak Tuhan agar kemudian Yesus nggak dibunuh. Keluaran 23 nomor 7. Tuhan berkehendak jangan bunuh Yesus. Yesus berkehendak jangan bunuh aku. Lalu Anda mengatakan ada peran Tuhan di situ yang mana? Saya jadi ingat doa yang di Getsemani nih, Bang. Sehingga Yesus berdoa, Selama-lama kan dia cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan melainkan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Nah, kalau sudah ada doa ini, kalau kehendak ini emang terjadi di salib, berarti kan ini kehendak Bapa juga kan? Oh, tidak bisa. Gimana? Justru kalau Anda melihat dari sisi lainnya, kehendak Tuhan agar Yesus itu jangan disalibkan. Bukan kehendak Yesus. Karena cawan kan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah bukan ini kehendakku. berlalu. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, Yesus, tetapi bukan kehendak yang Yesus, terjadi, kan? tetapi kehendak Bapa. Kehendak Bapa, Iya. jangan kau membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Enggak, yang dikeluaran mah beda, Bang. Loh, Yang Matius dikeluaran 19 mah kan beda. Matius 19 sama ini kehendak Yesus. Matius 19 ketika ditanya, wahai guru, apa yang harus aku lakukan sehingga aku mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan itu, wahai Tuhan Yesus? Apa yang dikatakan Yesus? Jangan kau membunuh. Ya, ini Gimana, kan Bang? hukum Taurat, Bang. Berbicara 10 hukum moral itu kan. Iya, tidak boleh membunuh, tapi Tidak boleh ketetapan membunuh. Yesus. Nggak Tapi boleh ketetapan membunuh. Yesus ini bahwa dia harus mati di kayu salib ya nggak bisa dihindarin, Bang. Di mana Ini itu harus tertulis? terjadi. Ketetapan itu di mana tertulis?
Jadi ketetapannya tertulis ini seperti ini, Bang. Bahwa ketetapan Allah bahwa setiap penghapusan dosa itu harus ada korbannya, Bang. Korbannya apa? Manusia atau hewan? Kalau hewan pertama di perjanjian Taurat itu bahwa harus ada domba jantan. Yesus domba. Yang darahnya yang diambil untuk penghapusan. Itu dia. Nah, disinilah celahnya, Bang. Karena gini, karena ketetapan Allah ini tidak bisa disangkal. Ketetapannya harus ada ketetapan untuk penghapusan dosa. Tidak ada mutlak penghapus dosa itu harus seperti itu. Tidak bisa digantikan dengan yang lain, bahwa harus ada darah yang tertumpah. Saudaraku. Karena oleh begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak melanggar ketetapannya, malah dia memberikan belas kasihnya juga gitu loh untuk Yesus ini sebagai anaknya yang tunggal ini. Saudara, untuk pengorbanan ini ada darah yang tertumpah di atas kayu salib untuk penghapusan dosa manusia bagi yang percaya loh, Bang. Nah, inilah ketetapan sama belas kasih beriringan tapi tidak bertentangan, Bang. Inilah ketetapan yang memang harus terjadi seperti itu, Bang. Ketetapan Tuhan Anda cerita. Sekarang Tuhan menetapkan yang menjadi korban persembahan untuk penghapusan dosa hewan atau manusia. Itu kan berbicara hewan ini kan emang kan itu kan darahnya yang tertumpah, Bang. Tetapi kalau di Yesus ini kan ya dia diilustrasikan perumpamaannya sebagai domba. Perumpamaan tapi kan mau ya itu diumpamakan seperti kan darah yang tercurah, Bang. Harus ada darah yang tercurah. Gini. Ketetapan Tuhan, saya ulang lagi. Ketetapan Tuhan, korban itu mesti hewan atau manusia. Perjanjian lama itu ya hewan, Bang. Hewan. Terus dari mana? Dari mana ketetapannya manusia yang menjadi korban? Ya itu kan Yesus sudah sebagai anak domba Allah. Allahu Akbar. Seperti itu, Bang. Dengarkan saudara. Ini kan hanya kiasan ilustrasinya. Ini anak domba Allah. Dengarkan. Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, wajib mereka mempersembahkan persembahan dari hewan ternak. Malah disebutkan di situ, yaitu lembu, sapi, kambing, domba. Masuk nggak Yesus dalam keempat model binatang ini? Masuk nggak, Bang? Malah kalau abang melihat dari sisi itu, malah saya melihat dari sisinya berbeda, Bang. Malah lebih mulia gitu loh. Malah lebih Allah lebih begitu lebih besar manusia juga, ya kan. Darah Yesus tercurah gitu loh. Bukan ini masalah kita lihat dari sudut pandang seperti apa, Bang. Inilah ya, keberhasilan. Ketetapan ini ya sudah emang seperti ini gitu, bahwa emang ada darah yang tercurah. Di sini kita berbicara darah yang tercurah, Bang. Darah Yesus telah tercurah untuk penghapusan dosa itu. Sudah berapa perintah yang Anda langgar? Di dalam Imamat 18:21, jangan kau serahkan seorang dari anak-anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. 1. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri Tuhan akan menentang orang itu dan akan melenyapkan mereka dari tengah-tengah bangsanya karena dia menyerahkan seorang manusia kepada dewa Molok. Kenapa sih susah menerima kebenaran? Padahal ini tertulis. Dewa Molok itu kita kan tahu, Bang. Dewa Molok itu kan bahwa apa ya bahasanya, bahwa manusia itu dia mengorbankan manusia. Kalau ini kan tidak ada. Yesus yang emang menyerahkan dirinya gitu loh. Dia kan menyerahkan dirinya ya untuk emang udah ketetapan itu yang harus terjadi. Kita kan mengerti ketetapan Allah emang yang sudah harus terjadi seperti ini jujur saya katakan bukan masalah dewa Molok itu kita mempersembahkan. Lah dewa Molok persembahkan kepada siapa? Kepada iblis atau kepada siapa? Itu kan beda gitu loh. Konsepnya udah beda Dewa Molok. Dewa Molok sama Yesus. Dewa Molok ada pertumpahan darah. Kristen juga ada pertumpahan darah. Dewa Molok korbannya manusia.
Kristen juga Tujuannya- kurbannya manusia. Tujuannya apa Bang Dewa Molek? Tujuannya untuk mendamaikan, sama dengan Kristen untuk mendamaikan, untuk mengintimkan antara manusia dengan Tuhannya Theos. Apa bedanya coba? Nah sekarang, Beda lah, Bang. sekarang astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Emang Yesus itu binatang? Iya bukan, dia bukan bukan. binatang, tapi Terus kan kenapa? dia emang ketetapan itu emang sudah harus terjadi. Ketetapan Bahwa yang dia harus mana? terjadi Yang untuk mana? Yang bahwa mana darah ketetapan harus itu, Saudara tercurah. Kenzo? Yang Karena- mana? Ketetapan siapa? Ketetapan iblis. Ketetapan pada awalnya Ketetapan bahwa, mana? Ketetapan mana? bahwa hukum Taurat itu untuk penghapusan dosa. Kita bicara Hukum Taurat itu penghapusan Bagaimana dosa. dosa bisa dihapus Aduh, tanpa ada parah ini. tanpa ada tercurahan Parah, darah. Darah Kan seperti apa? itu. Darah manusia atau darah hewan? Iya, darah manusia, darah hewan. Nah sekarang kan udah di perjanjian baru ini, kan Tuhan yang darahnya yang tercurah. Aduh, Karena lebih hebat lagi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Parah. Iya Saya kan? angkat tangan lah kalau gini ya, angkat tangan saya. Angkat tangan saya nggak bisa. Saya nggak bisa membantu Anda untuk keluar dari lingkaran iblis. Mohon maaf. Anda yang mencoba untuk hidup kekal di dalam pengajaran konsep iblis. Dengarkan saya. Yesus itu bukan binatang, Bung. Bukan binatang. Iya. Oke? Setuju. Ya, terus kenapa dikorbankan selayaknya binatang? Ya itu kan kemauannya Allah. Ya, Allah lagi yang difitnah. Tadi sudah ada Wah, emang dalilnya. memang seperti itu. Kalau Allah nggak Mana berkenan seperti mana itu, keinginan nggak akan coba terjadi. tunjukkan ke saya keinginan Tuhan untuk membunuh manusia sebagai persembahan darah, apa persembahan kepada dosa. Mana? Di mana? Semua Anda fitnah sekarang. Yesus Anda fitnah, apalagi Yesaya Anda fitnah, apalagi Tuhan lagi Anda fitnah. La Lah haula itu wala kan, quwata itu kan illa emang sudah billah. terjadi, Pak. La Bahwa haula Yesus wala itu disalib, quwata darah illa tercurah kan. billah Muhammad Iya toh? Rasulullah. Ya sudahlah, suka-suka Anda lah. Saya angkat tangan, saya berlindung kepada Allah dari kesesatan iblis yang ada pada diri Anda. Silakan. Terima kasih Bang Kenzo. Saya Ya, kembalikan ya, Bang. kepada saudara-saudara saya yang ada di sini. Silakan diambil alih. Ya, dan netizen saya silakan ambil- direnungkan. Silakan. Jadi saya ambil poinnya Bang Suma bahwa ajaran Iya, Kristen ini adalah sadis. Perintah Allah, korban itu hewan, bahkan tainya aja, tai sapi kan penghapus dosa. Kenapa harus kita korbankan anak manusia untuk menghapus dosa? Artinya level Yesus ini sama dengan tai sapi. Karena tai sapi juga menghapus dosa. Kenapa kau harus bunuh anak orang, Kenzo? Keluaran Kenzo. 29:14. Betul. Betul, Gurunda. Yesaya 6 Kenzo, ya. nomor 7. Itulah Batu bara, bedanya. hapus dosa. Bedanya iman Kristiani kan. Ya, Mengiman- di situ Iya memang ada beda. gitu. Yesus Kristiani memang itulah beda. sebagai Beda. penebus Yes. kita. Kristiani memang beda. Yahudi korbannya hewan. Umat Islam korbannya hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Semua umat yang diutus pada mereka ada nabi, mereka mempersembahkan kurban hewan. As-Safat ayat 107, Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadinya mempersembahkan manusia oleh Allah diganti dengan hewan. Nah, di Kristen yang tadinya hewan diganti pakai manusia, kebalikan. Auzubillah min dzalik. Lanjut yang lain. Ya. Oke, Jadi Host, gini, lanjut, Host. Kalau di perjanjian lama itu, kalau Tuhan ketemu manusia itu manusia yang mati. Tapi kalau di perjanjian baru, Tuhan ketemu manusia, Tuhannya yang mati. Bangkit lagi, Bang. Iya, iya, Kan iya, bangkit iya, lagi, iya. Bang. Iya. Kan bangkit lagi, Bang. Ya. Oke, mungkin Pada lupa nih kalau Yesus bangkit lagi. Aduh. Seharusnya kalau Yesus Iya itu kan? Tuhan ketika mati, seharusnya dunia itu sudah kiamat, Bang. Ini kok nggak kiamat-kiamat, Bang? Belum, ntar datang kedua kali, Bang. Kan dia mau datang. ya. Jadi poinnya ya. Mati Yesus kan, kalau Tuhan itu Yesus itu mati, berarti kalau mati kan kiamat berarti kan, Bang? Enggak, dia Kan kan ada hidup yang lagi. ngatur Hidup dunia lagi ini, nanti begitu dia datang kedua kali baru, Bang, selesai semuanya, Bang. Kan ayat Zukruf kan, Isa pertanda akan datangnya hari kiamat kan. Nah, begitu dia datang, ntar kiamat dah sudah. Kan gitu. Kalau di Bible ada tidak? Ada, Bang. Banyak. Mana?
Ada, nanti Yesus datang bersama para malaikatnya. Saya lagi cari juga. Ya inilah kita kan Muslim terminologinya. Coba baca aja di 1 Korintus 11 tuh. Aduh Bang, saya mau mandi nih Bang. Sampai kegerahan. Jangan mandi Bang. Nanti sekalian dibaptis nanti di sini. Baptis sapi. Udah dibaptis Bang. Baptis sapi. Nanti kumisnya hilang loh. Belum dibaptis nih. Hah? Kalau mau dibaptis nanti ngomong aja sama Kenjo anjir dibaptis. Oke, adik-adik sekalian, abang-abangku dan guru-guru saya, boleh nggak saya menyatakan sikap di sini? Silakan. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ini lagi viral di mana-mana ya. Teman-teman Kristen ini sekarang lagi kepanasan disebabkan karena pernyataan saya yang dipotong terkait dengan baptis dan wudhu. Ketika saya ditanya oleh umat Islam di kajian-kajian internal misalnya, ditanya apakah baptis itu adalah wudhu, maka saya akan mengatakan bukan. Baptis dan wudhu itu beda. Sekali lagi saya katakan ya, kalau saya diminta kemudian pernyataan, apakah baptis itu adalah wudhu, maka saya mengatakan bukan. Bukan. Lalu bagaimana dengan pernyataan saya kemarin yang mengatakan bahwasanya baptis itu adalah wudhu? Umat Islam dibaptis 5 kali sehari. Nah inilah pentingnya orang itu belajar. Jadi di dalam Islam itu ada yang disebut ilmu bayan. Teman-teman yang mondok itu pasti tahu. Ada yang disebut ilmu bayan. Bayan ini kemudian terbagi ada beberapa disiplin ilmu di dalamnya. Tashbih, majaz, kinayah dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu yang mempelajari teknik atau cara mengemukakan suatu gagasan dengan berbagai macam redaksi, dengan berbagai macam metode. Ini yang perlu dipahami. Nah, kenapa kemudian saya menggunakan gaya di dalam diskusi pada saat itu dengan menggunakan metode tashbih, membahas penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain? Itu disebabkan karena orang itu lagi menghujat Islam. Dia mengatakan, mana mungkin Islam itu adalah pengikut daripada para nabi, sementara umat Islam itu tidak dibaptis katanya. Apakah kamu percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan? Percaya? Terus kenapa Anda tidak dibaptis? Kan gitu pertanyaannya. Lalu saya tanya, baptis itu emang apa? Ya, baptis itu adalah pertobatan, baptis itu adalah pensucian diri, baptis itu adalah pengakuan dosa. Maka saya katakan, kalau begitu, itu definisi baptis yang menurut Anda, maka saya juga, umat Islam juga dibaptis minimal 5 kali sehari. Kenapa? Wudhu itu pensucian diri, wudhu itu pengakuan diri, wudhu itu adalah pertobatan. Mengaku ingin bertobat dan berserah diri kepada Allah sehingga orang wudhu, sujud beribadah kepada Tuhannya. Mana ada orang wudhu? Mana ada orang sholat dalam keadaan tidak suci? Masya Allah. Itu yang kemudian di framing. Orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu tashbih, orang-orang yang tidak pernah belajar majas, orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu kinayah, mereka kemudian, wah salah, itu sesat. Iya, memang sesat kalau saya mengatakan secara independen, dalam arti kata tidak sedang mengkiaskan atau tidak sedang mentasbihkan satu kaidah berdasarkan dengan paparan secara terminologi di dalam pembahasan diskusi. Itu keliru. Tapi kalau saya mengatakan, wahai kaum muslimin dan muslimat, kita memahami bahwa kita pun di Islam itu dibaptis 5 kali sehari minimal. Oh, itu saya salah berarti. Padahal saya tahu dalil. Al-Quran mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wal masah
wamsahu biru'usikum warjul wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ada dalam Al-Quran. Kalau saya tidak salah surah apa itu ya? Surat Al-Maidah, Bang. Surah Al-Maidah, Masya Allah. Itu jelas itu dikatakan. Wa in kuntum junuban. Kan jelas itu. Nah, ini saya paham kaidah wudu itu kayak apa. Wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang beriman, wahai umat Islam, apabila kamu hendak melaksanakan ibadah sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu, sampai ke sikuhmu, dan seterusnya. Itu wudu. Itu seperti apa? Maka ketika berbicara tentang disiplin ilmu terkait dengan baptis dan juga wudu, maka saya katakan sama sekali tidak sama. Sama sekali tidak sama. Apalagi konsep yang termaktub di dalamnya antara baptis dengan wudu itu memang sudah jelas berbeda. Cuman yang harus dipahami di sini oleh teman-teman Kristen, Yesus itu tidak pernah membaptis siapapun. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan dengan sangat valid, Yohanes 4 nomor 2, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Oke? Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan yang membaptis murid-muridnya. Jadi yang membaptis muridnya, itu pun muridnya membaptis hanya dalam nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, tidak dalam roh Bapa, roh dan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tidak. Nah, sementara kalau kita berbicara dengan teman-teman Kristen, baptis itu kemudian berubah menjadi pengakuan bahwa Tuhan itu ada 3. Yang pertama adalah Bapa, yang kedua adalah Tuhan Anak, yang ketiga adalah Tuhan Roh. Ini konsep baptisnya orang Kristen. Dan itu tidak dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak pernah mengajarkan membaptis dalam 3 nama ini. Jadi tidak mungkin. Bang Juma, tadi saya juga nyimak ya di ruang RK juga ya. Kayaknya lagi bahas yang Bang Juma bawa itu. Betul. Tadi saya di bawah, saya sempat Pak Bombong sama Hayati juga. Saya sih nyimak aja ya. Saya nyimak aja gitu. Betul. Karena saya demen juga kalau untuk mempelajari yang kayak gitu, saya banyak nyimak sih daripada saya partisipasi. Iya. Ya saya sih udah paham dah kalau Bang Juma jelasin seperti ini ya. Saya paham juga sih. Makasih Bang Ilmu hayasnya ini ilmu seperti ini. Bang Juma, saya cuma satu pertanyaan nih Bang Juma, saya mau tanya. Silakan. Allah sama Yahweh sama nggak Bang Juma? Kalau berbicara, baik. Kalau berbicara mengenai hakikat yang datang kepada Bani Israel dalam hal ini adalah Nabi, jelas sama. Tapi kalau Anda berbicara mengenai Yahweh dalam perspektif ketuhanan Anda, orang Yahudi tidak menyembah Yahweh. Yahweh itu Tuhannya orang Mesir kuno. Itu dewa. Tapi kalau yang Anda maksud adalah Yod-He-Vav-He, kalau diarabkan Yahuwahu, wahai engkau yang adalah engkau, maka kita merujuk kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa? Karena Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Ismail alaihissalam dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami beriman. Kecuali kalau Anda mengatakan Yahweh dalam arti kata sembahannya Mesir kuno, itu bukan. Orang Yahudi pun tidak mengenal Yahweh. Yang mereka sebut Yod-He-Vav-He atau Adonai atau Elohim, atau mereka sebut dengan panggilan Hashem. Nah itu. Nah, satu ilmu yang perlu saudara pahami. Orang Yahudi di dalam kitabnya mereka, bahasa Ibrani, ketika mereka kemudian mentranslate ke dalam bahasa Arab, maka apa yang mereka sebut Yod-He-Vav-He, mereka kemudian terjemahkan dengan kata Allah. Itu hebatnya. Tapi kalau bahasa Quran kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Ibrani, maka kata Allah tidak berubah menjadi Yod-He-Vav-He, tetapi kata Allah tetap saja Allah. Tidak pernah berubah. Ke dalam bahasa apapun, Allah tetap Allah, tidak pernah berubah. Nah, tapi Tuhannya Yahudi, ketika kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Yod-He-Vav-He berubah menjadi Allah. Masya Allah. Coba Anda tanya.
Tapi berarti yang menyamakan di sini siapa? Mereka yang menyamakan Tuhan mereka dengan Allah, bukan kami yang menyamakan Allah dengan Tuhan mereka. Itu keliru. Nah, sekarang pembuktiannya Kristen. Di dalam terjemahan Kris Indonesia Al-Quran, bahasa apapun, terjemahan Al-Quran tidak pernah mengganti nama Allah dengan sebutan Theos atau nama Adonai atau nama Kurios atau nama Bapa. Tidak pernah. Tetapi kalau kitabnya orang Kristen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, subhanallah, bertaburan kata Allah di sana yang tertuliskan Allah dan mereka baca Allah. Ini wow, luar biasa. Kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tertulis Allah. Kitabnya orang Kristen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tertulis Allah. Subhanallah. Kitabnya orang Islam diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, bahasa kitabnya Yahudi, Allah tidak pernah berubah. Jadi yang menyamakan sebenarnya mereka, kalian, bukan kami. Itu ya, begitu ya Saudara Kenzo. Jadi kembali kepada yang tadi, saya menyatakan sikap bahwa apa yang digoreng oleh orang Kristen di luar sana terkait pernyataan saya bahwa menurut Suma baptis sama dengan wudhu itu salah besar. Saya tidak pernah mengatakan bahwasanya baptis itu adalah wudhu dalam disiplin ilmu yang secara baku bahwa baptis sama dengan wudhu, itu tidak. Tetapi dalam ranah diskusi, saya menggunakan metode bayan, saya menggunakan metode tasbih, saya mempersamakan sebuah makna, lalu kemudian saya sampaikan kepada lawan diskusi saya bahwa kalau keselamatan yang Anda maksud adalah pertobatan dan persucian, mensucikan diri, maka kami umat Islam setiap saat bertobat, kami umat Islam setiap saat kemudian membersihkan diri dengan air. Itu jelas itu. Jadi itu hanya metode tasbih. Itu adalah ya tergantung Anda memiliki kepiawaian di dalam mengolah data, menyampaikan pesan agar orang yang mendengarkan itu memahami. Saya kira begitu ya sahabat-sahabat, jangan lagi dipengaruhi oleh mereka. Suma itu sesat, masakan kamu mau sholat, ayo mari kita ke tempat baptis. Oh salah. Bukan seperti itu saudara-saudara Oten. Anda jangan membuat satu tindakan yang sangat merugikan diri Anda sendiri. Ingat, wudhu itu memiliki kaidah yang berbeda dengan baptis. Tetapi ketika Anda mengatakan baptis itu adalah pensucian diri, pengakuan diri, lalu kemudian pentahiran diri, dan juga ilustrasi dari pertobatan manusia, maka saya katakan kami pun melakukan baptis 5 kali sehari. Kalau yang Anda maknai baptis itu seperti itu. Kenapa? Tidak ada orang yang kemudian sholat dengan khusyuk tanpa dibarengi dengan pertobatan. Tidak ada kemudian orang sholat tanpa pensucian diri. Maka mereka harus berwudu. Nah, itu yang perlu dipahami. Satu lagi Bang Suma. Iya. Saya sudah handle itu Bang Suma. Saya handle itu di roomnya Papa Jahat. Bu Yuni. Saya bilang teman-teman taping di bawah, janganlah dipercaya apa yang dikatakan orang ini. Orang ini selalu mau fitnah, selalu mengadu domba. Saya punya, andai kata saya ingin menjelekkan, saya punya banyak bukti video-video mereka menghujat. Ada bukti sama saya, sudah kirim sama Bang Handi tuh, Bang Suma. Saya sudah kirim semua. Dia mau fitnah logika, meninggal. Aku ada videonya. Saya rekam. Saya sampaikan sama teman-teman di rumahnya Yuni, jangan percaya sama orang ini. Orang ini mau memecah ini. Ini ternyata itu Yuni dan Papa J itu Sia. Ternyata Sia dia. Saya izin dulu ya, Bang Juma, host semuanya. Bang Kenzo. Oke, Kenzo. Aku ada buktinya Bang. Cuma andai bukan dosa Bang Suma. Andai kan tidak dosa, saya jadikan VT itu. Mau mandi. Bahkan saya ingin sama Bang Handi. Oke Bang, terima kasih banyak atas atensinya. Yang jelas saya simpulkan lagi sekali lagi saya sahabat-sahabat sekalian bahwa baptis itu bukan wudhu. Kalau di internal kita baptis itu bukan wudhu. Bayangkan aja saudara-saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi Septuaginta sekalipun, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Anda tidak akan pernah menemukan
apa itu baptis. Tidak ada kata baptis di dalam perjanjian lama. Saya bisa taruhan, itu tidak ada. Oke, adanya baptis itu hanya ada di Oten, di Kristen. Dan pembaptisan itu mengarahkan kepada satu akidah, ada satu pemahaman ketuhanan, ada 3 Tuhan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara wudhu tidak seperti itu. Kalau kita berbicara sampai ke akarnya, melepaskan ilmu tashbih, tidak menggunakan majas, tidak menggunakan kinayah, maka kita berlepas diri dari baptis itu. Tapi kalau mereka kemudian menghujat kita, mengatakan tidak ada keselamatan di Islam karena tidak dibaptis, lalu mereka mengatakan baptis itu adalah ini, maka saya pribadi menggunakan ilmu tashbih, ilmu bayan, ilmu balaghah. Nah, ini bahaya kalau orang Islam sendiri tidak memahami ilmu ini, lalu kemudian mengikuti diskusi Bang Suma, itu bisa stres sendiri. Masya Allah. Gurunda, izin saya menanggapi sedikit. Silakan. Makasih ya. Masya Allah, saudaraku semuanya, bahwasannya yang disampaikan oleh Gurunda, Masya Allah luar biasa. Bang Suma aja adekku. Masya Allah, ya Bang Zuma udah sangat jelas ya. Dan mungkin saudara muslim semuanya yang mendengarkan penjelasan dari Bang Zuma, yang tahu akan ilmu Arabiyah, Anda semua mungkin Masya Allah, saya yakin ketika saudara muslim mendengarkan penjelasan daripada Bang Zuma yang tahu akan ilmu Arabiyah, tidak akan gagal paham, saudara. Dalam ilmu Arabiyah itu ada yang namanya ilmu nahwu, qorob, ma'ani, bade, bayan, qordu syari, qawafi, bahkan ada 12 pan itu untuk kita memahami ilmu Arabiyah, saudara. Sehingga yang kita pahami luar biasa kan, kosakata dalam bahasa Arab itu sampai 12 juta. Seperti itu. Dan kalau saya tanggapi dari pernyataan saudaraku Bang Zuma terkait baptis dan wudhu, termasuk kepada tasbihnya itu tasbih baligh, saudara, yaitu membuang wajah syabah dan membuang adatut tasbih, saudara. Jadi Masya Allah, saya yakin Bang Zuma, orang-orang muslim masih banyak yang memahami ilmu Arabiyah, dan saya yakin mereka akan lebih paham. Jadi mendengarkan perkataan daripada Bang Zuma, dan memang yang apa dikatakan oleh Bang Zuma tidak semata-mata hanya ucapan yang tidak ada maknanya, jadi semuanya atas dasar ilmu. Jadi memang kita di dalam Islam, Masya Allah ya, apalagi seorang Bang Zuma, seseorang yang memang menjadi contoh gitu kan, kebaikan-kebaikannya, ilmu-ilmunya, pasti akan lebih hati-hati di dalam membicarakan, apalagi membicarakan ilmu agama, apalagi membicarakan Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian dari saya, lanjutkan saudara. Masya Allah, subhanallah, adindaku. Ya, makin ganteng aja dirimu. Ya, saya tambahkan sedikit lagi. Jadi mereka sebenarnya ini, saudara-saudara Kristen itu tidak sadar diri. Istilahnya, semut di seberang lautan mereka lihat, tapi gajah di pelupuk mata ini mereka tidak lihat. Bagaimana mereka mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran, tetapi tidak menyadari. Betul sekali. Iya, itu yang saya ini kan ketika mereka bilang baptis itu kalau dia tidak maknanya. Nah, tadi saya menyimak sedikit dialog mereka itu, dia kasihan Bang Dito di atasnya dikeroyok oleh mereka. Nah, mereka lagi ini lucu, dia mempermasalahkan di kalimat di. Artinya itu di itu ada orang yang melakukan gitu loh. Nah, dia framingnya apakah ini wudhu ini juga bisa dilakukan dengan orang yang mewudhukan kita. Nah, ini kan gambro. Begitu aja barangkali dari saya. Ya, mereka harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya, sahabat-sahabat sekalian, karena saya di kantor juga ini ada rapat sebentar jam 4. Saya katakan begini kepada teman-teman Oten ya yang masih awam, persiapkanlah diri Anda semua. Kenapa? Karena kalau Anda mengagung-agungkan kemudian baptis, Yesus nanti akan membaptis kalian dengan apa? Dengan api. Itu jelas itu. Iya. Itu dan api. Iya. Itu bahaya itu. Karena Yesus nanti akan datang membaptis kalian dengan baptis api. Ya. Ini yang akan terjadi.
akan terjadi terhadap Anda kalau Anda betul-betul mengimani apa yang ada dalam kitab saudara. Misalnya di dalam Lukas 3 nomor 16. Ya, di situ Yesus akan datang dan akan membaptis kamu semua dengan api. Maka siap-siaplah kalian kehilangan alis, kehilangan bulu mata, kehilangan kumis, bulu hidung, dan rambut. Kalian akan seperti manusia balon tanpa bulu. Karena kalian sejatinya dibaptis dengan air itu menggunakan air. Kalau Anda dibaptis api, Anda akan dibaptis dengan api. Nah, selamat datang kepada kebakaran massal. Demikian dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Nanti ciri-ciri orang Kristen kalau nanti di akhirat tidak ada bulu alisnya dan tidak ada bulu matanya. Kenapa? Karena sudah dibaptis pakai api. Demikian. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut para hadir guru. Ntar dulu, gue belum ngomong, jangan pergi dulu. Enggak pergi bang, masih di sini Kandakus. Masalah bulu hidung, masalah. Hati-hati bulu hidungnya Kandakus. Boleh nambahin sedikit ya? Silakan. Boleh, sangat boleh. Jadi kadang kita ketika berdebat itu kan banyak metode yang kita gunakan begitu. Ya, karena kalau tidak begitu kita tidak bisa mengimbangi lawan. Salah satu contoh begini. Secara iman kita, Yesus itu tidak disalib dan tidak dibunuh. Itu clear. Ya. Tetapi ada kalanya kita mengatakan Yesus itu disalib tapi tidak mati. Itu makanya ketika kita dialog itu dilihat konteks. Kita sedang membahas apa konteksnya. Kalau konteksnya itu yang dibicarakan Al-Quran, maka kita mengatakan Yesus, Nabi Isa atau Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh. Tetapi ketika kita berbicara konteksnya Bible, kita bisa mengatakan bahwa Nabi Isa, bahwa Yesus itu disalib tapi tidak mati, pingsan saja. Nah ini jangan dicampur aduk. Oh, segi kristologi, Zuma mengatakan Yesus itu mati disalib, Yesus itu disalib. Jangan seperti itu, dilihat konteks. Apa sih maksudnya ini ketika kita menyampaikan gitu loh. Ketika Bang Zuma mengatakan soal baptis itu saya ada di situ. Kalau itu tidak betul sudah saya protes. Karena saya tahu konteksnya itu apa. Kalau baptis itu artinya menyucikan diri dan pertobatan, maka kami umat Islam itu dibaptis. Bukan, betul. Tapi tidak mengatakan bahwa wudhu itu baptis. Bukan. Beda dalam jauh, konteks. Ya, dalam konteks, ingat, dalam konteks bahwa kalau baptis itu artinya pertobatan, sebagaimana baptisnya Yohanes itu juga pertobatan, penyucian diri, pengakuan iman, maka kami umat Islam 5 kali dibaptis, gitu loh. Dalam arti apa? Kami 5 kali menyucikan diri, ya, melakukan pengakuan iman, melakukan pertobatan 5 kali sehari. Tapi kalau ini kalau dinamakan baptis, kami dibaptis, gitu loh. Jadi kadang orang-orang ini terlalu pendek gitu ya, akalnya gitu, pikirnya itu terlalu pendek, tidak mengerti ini dalam situasi apa. Kalau dalam situasi normal, misalnya kita sesama Muslim mengatakan, oh, mari kita baptis. Itu salah, nggak boleh. Atau begini, ketika kita membicarakan tentang Tuhan, menurut Yahudi namanya Yahweh, menurut kita Allah. Dalam ranah dialog, kita bisa mengatakan Yahweh itu Allah, bisa. Tetapi dalam konteks internal sesama Muslim, kita nggak boleh mengatakan Allah itu Yahweh, nggak boleh. Ini hanya dalam konteks dialog saja. Ya, jangan dicampur aduk begitu loh. Di mana ini berbicara dengan eksternal, berbicara tentang internal. Kalau internal kita nggak boleh mengatakan Nabi Isa itu Yesus, itu saja dilarang. Karena jelas sekali sabda Nabi, barang siapa yang mengikuti
suatu kaum, iya kan, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka Allah akan bangkitkan, maka Allah akan menyerupakan kaum itu dan akan membangkitkan bersama mereka, gitu loh. Dalam konteks ini nggak boleh, dalam internal nggak boleh, tapi dalam eksternal, dalam rangka dialog itu dibolehkan. Begitu. Terima kasih. Masya Allah. Oke, Sugi luar biasa memang. Silakan Bang Handik. Onde. Silakan Bang Handik. Ya kalau saya sih sederhana tapi nikmat. Sebenarnya yang diungkapkan atau diberikan materi ini sama Bang Juma tuh itu cuma metode saja. Sebenarnya sih kalau ingin memahami lebih mendalam itu sebenarnya Bang Juma mengajak bahwa lebih daripada baptis ya mending wudhu lah. Kenapa sih? Karena baptis itu tujuannya ikrar bahwa Yesus itu Tuhan. Macam-macam juga baptis kan di mereka. Ada baptis anak-anak, baptis percik, selam kan begitu. Sebenarnya ini ajakan gitu loh. Ajakan untuk meninggalkan itu kembali ke ajaran para nabi. Itu sih sebenarnya yang ingin disampaikan. Jadi dalam rangka area diskusi itu perlu ada metode tersendiri yang dipakai bagaimana menyadarkan orang, menyampaikan dakwah itu. Nah, tapi mereka-mereka ini yang nggak mengerti dalam berdiskusi, ya dijadikanlah topik untuk penyelewengan makna, fitnah, jual botol. Anehnya lagi kalau ada sesama muslim seia sekata dengan mereka. Nah ini mau dibawa kemana kan gitu. Jadi sebelum mengomentari sesuatu itu disaring dulu, difilter dulu apa maknanya ini gitu loh. Dan siapa yang menyampaikan. Ya sekelas Bang Yuma Anda arahkan negatif, saya rasa netizen juga 1000 orang lu kumpulin paling setengah orang yang percaya, itu pun kena paksa kan gitu. Kena ya kira-kira begitu ya. Apa sih perbedaan wudhu dan baptis? Kalau saudara kok Kristen ini ngerti arti wudhu itu apa, saya rasa nggak akan pernah menggoreng. Itu ya. Kan ya jelas pengertian wudhu itu apa sih? Mensucikan diri sebelum sholat, membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan seterusnya. Kan begitu. Terus kemudian memenuhi tata cara yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas tuh wudhu itu. Dan tidak akan diterima sholat kita kalau tidak berwudhu dulu. Ya wajib hukumnya. Kan begitu. Betul. Jadi teman-teman sekalian, siapapun di sana, bedakan antara kajian akademis, diskusi lintas agama, dengan intern secara kami muslim menjalankan perintah itu. Nah, kalau seorang Bang Juma misalnya mengcombine, itu artinya metode dakwah. Ajakan, dakwah itu berbagai macam cara loh. Bukan terungkap, kamu begini salah. Kadang-kadang dikombinasi, menarik minat, memotivasi seseorang, mendorong. Oh iya ya, kok Islam begitu ya? 5 kali sehari ya? Kok kami cuma sekali? Terus makanannya juga beda. Kami dibaptis mengikrarkan diri penghapusan dosa atau mengakui dosa, mengiyakan Yesus atau manusia ini adalah Tuhan. Anda itu berniat mensucikan diri, menghilangkan najis untuk sholat menghadap kepada Sang Halik. Oh bedanya di situ ya Bang Juma. Misalnya bertanya begitu gitu loh. Tapi ini orang tertentu yang mengambil momen-momen ini dijadikan topik karena memang tujuannya bukan untuk dakwah. Yaitu tadi penyelewengan data, fitnah, fitness, botol dan seterusnya. Itu sih menurut saya. Jadi teman-teman tambah dikit. Ya silakan Mane. Contoh guru kita Dr. Zakir Naik sering mengatakan begini, saya lebih Kristen daripada Kristen.
Nah ini kalau mau disalah-salahin, dicari salahnya, bisa juga. Tetapi mari kita lihat konteks. Kalau sesama Muslim saya mengatakan saya lebih Kristen daripada Kristen, salah enggak? Salah. Salah. Kalau secara Salah, nggak boleh. Saya lebih Kristen daripada Kristen, sesama Muslim, salah. Tetapi dalam ranah dialog, Suaranya hilang. Oke. Hilang suaranya. Dalam ranah dialog boleh saja, karena tujuannya Dokter Zakir Naik itu saya lebih ngerti yang lu punya, gitu loh. Saya lebih ngerti, saya lebih paham, saya lebih hafal, dan saya lebih jujur menerjemahkan, itu intinya di sana. Itu sih sebenarnya. betul. Jadi sesuatu kata-kata itu ya memang tergantung bebas orang menafsir sih, menangkapnya. Ya jangan, tapi orang kalau dihimbau sih jangan cetek lah, itu akal, jangan cetek gitu loh. Bermakna Ya luas. mungkin yang memotong videonya atau yang membuat framing-framing yang tidak jelas itu ya karena memang faktor kebencian mungkin Bang kepada Bang Zuma gitu loh. Berdasarkan ketidaksukaan gitu. Akhirnya mereka membuat asumsi seolah-olah Bang Zuma itu menyamakan wudhu dengan baptis itu, padahal penjelasan jelasnya bukan seperti itu kan. hilang tadi suara saya ya. Iya, pada hilang. Benar itu deh, benar. Yang kayak gitu mereka. Nah, saya tambah sedikit ya. Zakir Naik sering mengatakan itu. Saya lebih Kristen daripada Kristen. Kalau Kristen itu artinya mengikut Yesus, kata dia. Saya lebih mengikuti Yesus. Yesus berwudu, Yesus nggak makan babi, Yesus sholat, Yesus puasa. Saya mengikuti Yesus. Kok nggak ada orang mengkritik Zakir Naik ketika dia mengatakan saya lebih Kristen daripada Kristen? Kok nggak ada yang mengkritik? Nah, seperti itulah metode dakwah itu. Bahkan kita sering mengatakan begini. Dalam konteks Bible ya, dalam konteks Bible kita sering mengatakan bahwa orang yang menyampaikan firman Tuhan itu juga disebut Allah. Nah ini kalau saya sampaikan di internal salah, betul ndak Akhi? Ya betul. Iya kan? Betul. Kalau sesama internal arti utusan itu juga bisa disebut Allah, itu salah. Tetapi dalam konteks dialog sesuai apa yang ada di Bible, orang yang menyampaikan firman Tuhan disebut Allah. Di mana itu? Contoh di dalam Yohanes 10 ayat 35. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Orang yang menyampaikan firman Tuhan disebut Allah. Contohnya siapa? Musa. Musa itu Allah karena dia adalah penyampai firman Tuhan kepada Fir'aun. Nah, inilah contoh-contoh itu. Gitu loh. Jadi lihat ketika kita bicara ini konteksnya apa supaya tidak gagal paham. Begitu loh. Terima kasih. Masya Allah. Sebenarnya begini ya, saya tambahkan, memang mereka ini tidak memahami konteks yang apa yang dibawakan Bang Suma. Jadi saya perjelas untuk teman-teman di bawah, kalau teman-teman Kristen memanai bahwa baptis itu adalah pensucian diri, maka Islam pun begitu. Gitu maksudnya. Dalam wudhu itu kan mensucikan diri untuk menghadap Sang Ilahi, mensucikan diri. Tapi bukan artinya baptis itu sama dengan wudhu. Simples banget sebenarnya kalau memang kalau kita bisa memanai. Cuman ya kita paham aja Bang ya. Memang mereka ini dalam segi bahasa, tatanan bahasa sangat amburadul, sangat amburadul. Mungkin begitu aja dari kesimpulan saya. Lanjut.